Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu ba'du. Taib, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang kedua dari pelajaran yang keempat, yaitu mengenai huruf jar ya. Di bagian yang pertama kita sudah dikenalkan dua huruf jar, yaitu fi di dalam dengan ala yaitu di atas. Di bagian yang kedua dikenalkan dua huruf lagi ya, yaitu min dengan ila. Min biasa diterjemahkan dengan dari, ila biasa diterjemahkan dengan ke. Nah, tentu saja artinya bukan hanya dari saja ya. Contoh misalkan seperti al-baitu, pengaruhnya sama ya, pengaruh min dengan pengaruh fi dengan ila dengan ala itu sama, yaitu isim yang di depannya yang asalnya dhamma turun menjadi kasroh. Yang asalnya al-baitu ketika ada min menjadi al-baiti. Ya, min sebetulnya min di situ nunnya sukun ya. Tapi karena di depannya al-baitunya ada alif lamnya, nah maka si minnya, si nunnya yang asalnya sukun jadi fathah. Karena dua sukun tidak boleh bertemu ya. Dua sukun, sukun yang pertama adalah nun, sukun yang kedua adalah lamnya. Karena hamzah dari al-baitu kalau terletak di tengah memang dianggap tidak ada. Maka sukun dari nun dengan sukun dari al itu tidak boleh bertemu, maka nunnya difathahkan menjadi minal baiti. Coba silakan dibaca. Min aina anta. Dibaca yang atasnya dulu ya, al-baitunya. Al-baitu. Al-baitu minal baiti, terus Al-masjidu. Terus Ilal masjid. al-masjidu ilal masjidi, masjid kemudian ke masjid. Berikutnya dibaca percakapannya. Min aina anta. Min aina anta, guru bertanya, min aina anta, kamu dari mana? Gitu ya, min dari, aina mana, anta kamu. Ya, dari mana kamu? Kamu dari mana? Silakan saja ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa dibulak-balik ya, tapi kalau dalam bahasa Arab tidak boleh mengatakan anta min aina. Tapi harus min aina anta. Kenapa? Karena ada pertanyaan di situ aina. Aina istifham harus disimpan di depan. Terus Ana minal yabani. ana minal yabani. Ya, Yaban itu nama sebuah negara, ada di gambarnya di situ ya. Yaban artinya adalah Jepang. Nah, lihat gambarnya di situ ya. Ada juzur Korea ya kan, semenanjung Korea, kemudian ada Yaban, ada Tokyo, ada Osaka di situ ya. Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Berikutnya. Wa min aina ammarun. Wa min aina Ammarun, dan dari mana si Ammar? Terus Wa minas sin. bukan soin ya, itu sin ya, kasrohnya di bawah tasydid ya. Memang begitu komputernya ya, harusnya kita terbiasa kasroh tuh di bawah huruf shod ya enggak. Nah ini kerjaan komputer nih ya. Komputer kalau nulis tasydid dengan kasroh, kasrohnya itu jadi bukan di bawah shod tapi jadi di bawah tasydid. Kalau matanya tidak awas itu disangkanya fathah padahal dia kasroh. Huwa minasini, dia dari Cina ya. Berikutnya. Wa min aina hamidun. Wa min aina Hamidun, dan dari mana si Hamid? Terus Wa minal hindi. huwa minal Hindi, dia dari India ya. Hindi adalah India ya. Kita memanggilnya pakai i ya, padahal harusnya pakai h. Ejaan bahasa Indonesia yang dulu justru pakai h ya enggak, Hindia Belanda ya. Nah, itu lebih mirip ya sekarang, tapi di Indonesia pakainya i sekarang. Tuh lihat, India tuh ada gambarnya di sebelahnya ya. Tuh ada khoritohnya ya. Khoritoh tuh peta ya. Ada Al-Hindu, ada Hyderabad, ada Delhi, kemudian ada Mumbai ya, kemudian ada Sri Lanka, Pakistan, dan seterusnya. Silakan lanjutkan. Aina abbasun. Aina Abbasun, di mana si Abbas? Terus Kharaja. khoroja artinya adalah keluar. Ini fiil kata kerja baru muncul pertama kali ya. Pelajaran sebelumnya yang muncul tuh isim, kemudian muncul ada huruf kata depan, huruf jar. Sekarang muncul kata kerja yaitu khoroja ya. Khoroja kata kerja artinya adalah keluar. Ya, siapa yang keluarnya? Yang keluarnya adalah dia. Dianya siapa? Dianya Abbas. Kalau dianya Fatimah itu nanti lain lagi ya. Berikutnya.
Aina zahaba. Nah, aina zahaba terjemahannya adalah kemana dia pergi, ya enggak? Ke-nya, kata ke-nya di mana nih? Kalau bahasa Indonesia itu kan masa diterjemahkan mana dia pergi? Nah, itu kan ada ke-nya. Kemana dia pergi? Bahkan yang sering kita dengar dari para ustadz-ustadz kita tuh, mereka sering mengatakannya tuh bukan aina zahaba ya. Justru ada ilahnya. Ila aina. Ila aina anta. Jadi tidak, kalau di sini justru ilahnya tidak dipakai. Wallahu alam, saya kurang tahu kenapa beliau Dr. Fi Abdul Rahim tidak menggunakan ilah. Justru yang sering kita dengar itu adalah ila aina anta, ila aina dhahabta, ada ilahnya. Di sini ilahnya dihapus. Di jawabannya muncul ilahnya. Coba lihat jawabannya. Terus lanjutkan. Zahaba ilal mudir. Zahaba ilal mudiri, ya. Dia pergi ke mudir. Dianya adalah tetap si Abbas. Jadi bagusnya karena kan yang namanya bahasa kan samai ya. Sekedengernya kita nyontoh dari orang aslinya. Orang aslinya pakai ila aina, nah kita copy paste saja ila aina ya. Ila aina zahaba ilal mudiri. Berikutnya. Wa aina dhahaba aliyun. Wa aina zahaba aliyun, kalau mau menggunakan ila sebelumnya, wa ila aina zahaba aliyun. Ila aina kadang kalau di bahasa Arab amiyahnya tidak ila aina ya, ilain. Ini lebih cepat lagi ya. Ilain, fi aina, fi ain. Kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kita mah masih ecek-ecek, masih pemula ya. Baca aja dengan lengkap. Biar orang Arab tuh tahu, oh ini masih pemula. Jadi jangan dibully dulu gitu ya ngobrolnya, jangan cepet-cepet dulu ya. Biar orang Arabnya ngobrolnya pelan-pelan. Wa ila aina dhahaba aliyun, terus Zahaba ilal mirhadi. zahaba ilal mirhadi, dia pergi ke WC. Nah, lihat di situ tuh ada gambar mirhad ya. Walaupun gambarnya kurang jelas ya, ada tisu, kemudian ada kloset duduk, ada wastafel. Bagus. Berikutnya, tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ayo silakan dijawab. Min aina anta. Min aina anta, anta di sini maksudnya adalah si Muhammad. Ya, antum berpura-pura menjadi si Muhammad ya. Kalau antum jadi si Muhammad, kemudian antum ditanya min aina anta, oh lihat percakapannya, antum jawab apa? Ana minal yaban. Ana minal yabani. Berikutnya, Anta minal Filipin. Filipin. Nah, tidak boleh Filipin. Ini nun harokatnya apa? Filipin, ya-nya mati, nunnya mati. Nah, itu tidak boleh. Harus jelas ya. Kalau dalam percakapan silahkan disukunkan, tapi kalau lagi belajar teori harus jelas. Filipini, Filipinu, Filipina. Filipini ada min di situ, ya ada min di situ, huruf jar ya. Anta minal Filipini, apakah kamu dari Filipina? Kenapa? Antum tadi kenapa bacanya nak? Terjemahan Indonesianya Filipina. Nah, itu lain lagi ya. Nah, Filipini karena ada huruf jarnya ya. Anta minal Filipini, apakah kamu dari Filipina? Kamunya masih si Muhammad ya. Jawabannya apa? La. Terus? Ana minal yaban. La ana minal yabani. Apakah kamu dari Filipina? Bukan, saya dari Jepang. Berikutnya. Man minal sini. Lihat, ini enak, harokatnya masih dimunculkan ya enggak? Coba kalau harokatnya gundul, min atau man ya enggak? Atau kalian malah nuduh ini salah cetak ya enggak? Makanya di sini dimunculkan dulu man kemudian min ya. Man minas sini, siapa yang dari Cina? Terus jawabannya? Ammar. Lihat yang dari Cina siapa? Ammarun minas sini. Nah, berikutnya. Min aina hamidin. Min aina? Min aina hamid. Hamid. Din salah, Hamid salah ya. Disukunkan biar selamat, nggak bisa ya. Tidak boleh disukunkan, harus jelas. Makanya kalau di halakoh yang lain mungkin selalu disukunkan. Kalau di halakoh saya nggak bisa, harus sampai ujung biar ketahuan antum tuh bisa kaidah apa tidak ya. Min aina hamid dan dindun. Min aina hamidun ya. Min aina hamidun, dan dari mana si Hamid? Terus huwa minal huwa minal hindi. Berikutnya. Aina dhahaba Abbas. Kenapa sin tiba-tiba ada bunyi sin tadi? Tidak boleh sin, tidak ada huruf jar di situ ya. Kalau tidak ada huruf jar berarti doma. Baru simpel ya. Kita tuh harokat tuh baru dua ya.
Dhammah dengan kasroh. Kalau tidak ada huruf jar berarti dhammah, kalau ada huruf jar berarti kasroh. Harokat fathah itu belum dipelajari, nanti di jilid 2 ya. Aina dzahaba Abbasun atau ila aina dzahaba Abbasun, terus jawabannya enggak, lihat dia perginya kemana tuh si Abbas. Zahaba ilal mudiri, ya itu yang simpelnya, zahaba ilal mudiri. Kalau mau Abbasnya diulang, Abbasun zahaba ilal mudiri, atau zahaba Abbasun ilal mudiri, atau zahaba ilal mudiri saja itu sudah cukup. Berikutnya, terus azhaba aliyun ilal mudiri, jawabannya la zahaba aliyun ilal mirhadi, ya bagus. Berikutnya, ikra waktu ma'adobti awakhiril kalimati. Sama seperti biasa ya, baca kemudian harokatnya sampai ujung ya. Nah di situ pentingnya tuh harus jelas sampai ujung. Jangan guru fah, minal guru fah, sama-sama fah ya. Nggak ketahuan antum tuh bisa kaidah apa tidak ya. Ayo silahkan dibaca. Al-ghurfatu. Berikutnya. Minal ghurfati. Berikutnya. Minal hammami. Berikutnya. Al-mirhadi. Kenapa tiba-tiba di? Ya, tidak ada apa-apanya al-mirhadu ya. Berikutnya. Ilal mirhadi. Terus. Al-yabanu. Ya-nya 2 harokat. Al-yabanu. Al-yabanu. Berikutnya. Al-filipinu. Al-Filipinu. Itu yang tadi Filipina terus ya. Itu terpengaruh bahasa Indonesianya tuh. Al-Filipinu dulu. Terus. Minal hindi. Terus. Ilasini. Ilasini, bagus. Ya, berikutnya ikra waktub, silahkan dibaca. Kalau sudah ikra waktub itu biasanya tuh gundul ya. Nah, itu berarti baca tulisan gundul itu sedikit-sedikit ya. Ayo silahkan dibaca. Min aina Fatimatu. Min aina Fatimatu, terus Hiya minal hindi. Hiya minal hindi. Dari mana Fatimah? Dia dari India. Berikutnya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Bagus ya, guru keluar dari kelas dan pergi ke mudir. Berikutnya. Dhahabat tajiru ila dukkani. Dhahabat tajiru ila dukkani. Terjemahannya tajir dulu ya, karena dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia itu polanya adalah SPOK ya, subjek dulu baru predikat. Jangan diterjemahkan letter-letter seperti ini ya. Jadi di sini yang disebutkan pertama kali adalah kata dhahabanya. Jadi begini, pergi pedagang ke pasar. Itu tidak enak terjemahan bahasa Indonesianya ya. Yang enak itu adalah pedagang tersebut pergi ke pasar. Berikutnya, pergi ke toko ya, bukan ke pasar. Afwan. Terus kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Bagus. Kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Berikutnya. Terus kharaja minal fasli. Bagus. Man kharaja minal fasli. Berikutnya. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Bagus. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi ya. Mahasiswa tersebut keluar dari sekolah ya dan pergi ke asuk. Asuk itu artinya adalah pasar, dan pergi ke pasar ya. Minal madrasah ya, jangan salah karena saya sudah bilang madrasah dengan mudarisah kalau sudah gundul tulisannya sama ya. Kalau dibacanya kharaja talibu minal mudarisah, ini berbahaya ya. Ngapain mahasiswa dengan guru perempuan ada affair nanti ya. Berikutnya, nomor terakhir. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijatu minas sini wa Khalidun. Jangan lupa pakai tanwin ya. Wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Bagus. Berikutnya. Do'. Nah, do' itu artinya letakkan ya, perintah. Do' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan di yang kosong berikut huruf jar yang cocok. Nah, opsinya adalah min dari ila ke fi di dalam, ala di atas. Kata depan yang cocok tuh yang mana? Nah, silakan nomor 1. Langsung baca dengan jawabannya. Alal maktab.
dibaca kalimat utuhnya. Alkitabnya dibaca. Ini kan kalimat sempurna ini. Aduh. Gimana cara bacanya? Al-kitabu Alkitabi. Kenapa awal kalimat dhamma? Kenapa awal kalimat dhamma? Sebelum Alkitab ada huruf jar tidak? Nomor satu. Tidak ada. Jadi tidak boleh kasroh, ya. Tidak boleh kasroh, ya. Afwan. Tidak boleh kasroh. Jadi tidak boleh Alkitabi. Awal kalimat itu harus dhamma. Alkitabu terus yang cocok apa? Fi, ila atau ala? Ala, ya. Ada kata buku, terus ada kata meja. Yang cocok yang mana? Apakah buku tersebut dari meja, gitu ya, bukunya jalan sendiri pindah, atau buku tersebut di atas meja? Yang cocok adalah ala, ya. Alkitabu alal maktabi. Berikutnya, nomor 2. At-talibu fil fasli. Bagus, ya. At-talibu fil fasli. Ini kata depan yang cocok. Bagaimana kalau ala? Ya silakan saja, berarti di atas genteng, ya. At-talibu fil fasli. Mahasiswa tersebut di dalam kelas. Berikutnya. Dhahaba Hamidun ilal jama'ati. Bukan jamaah, ya. Ini jami'ah. Kalau alifnya setelah jim dibacanya jami'ah. Kalau alifnya setelah mim jamaah. Jamaah. Itu yang itu, ya. Hati-hati ya, ketukar. Lihat, beda saja posisi alif, beda cara bacanya. Kalau alifnya jim kemudian alif kemudian mim maka jami'ah. Tapi kalau jim kemudian mim kemudian alif baru jamaah. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Jami'ah artinya kampus, universitas. Kalau jamaah artinya adalah kumpulan, kelompok, ya. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke universitas, ke kampus. Berikutnya. Kharajal mudiru. Masih ada yang mudiri, ya. Mudiru. Kenapa ri? Apakah kharaja huruf jar? Bukan, ya. Kalau tidak ada huruf jarnya, dhamma, gampang. Anak kecil aja belum tentu bisa, ya. Memang susah, ya, lumayan susah, ya. Kharajal mudiru bukan kharajal mudiri, ya. Apalagi kalau misalkan sudah tahu kalau mudiru itu di situ adalah pelaku dari kharaja. Pelaku adalah fa'il. Tapi kan belum. Kita kan untuk pemula dulu, ya. Pokoknya untuk pemula gampangnya begini. Kalau tidak ada huruf jar, dhamma, selesai. Kharaja huruf jar bukan. Huruf jar kan baru dipelajari 4, ya. Min, ila, fi, ala. Kharaja bukan salah satu dari yang 4. Maka al-mudiru itu dhamma. Jadi jangan kharajal mudiri, ya. Yang menyebabkan sesuatu jadi ri itu salah satu dari yang 4 di atas. Kalau bukan salah satu dari yang 4 berarti dhamma. Kharajal mudiru terus minal madrasati, ya. Sekali lagi jangan mudarisa, ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah tersebut keluar dari sekolah. Berikutnya. Dhahaba Muhammadun ila sini wal. Enggak ada wa. Enggak ada wa di situ. Opsinya cuma 4. Gimana, ayo? Dhahaba Muhammadun ila sini. Terus Minal yabani. artinya apa? Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Ketukar nggak? Kebalik. Min dulu kan ibtida ilgoya, ya enggak? Dari permulaan dulu. Jadi gimana? Dhahaba Muhammadun Terus begitu, ya. Dhahaba Muhammadun minasini ilal yabani. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa dibalik-balik, ya. Tapi kalau bahasa Arab itu tertib dia. Seperti apa misalkan? Seperti misalkan di surat Al-Isra, ya enggak? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tuh lihat, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi ibtidail goyah dulu, ya. Bagus. Berikutnya lihat, ya. Kosakata yang barunya, ya. Al kalimatul jadidatu. Al madrasatu artinya sekolah, kemudian al faslu kelas, al hammamu kamar mandi, kemudian al mirhadu WC, al matbahu dapur, kemudian gurfah kamar, al jami'ah kampus, as-suku pasar, al yabanu negara Jepang, as-sinu negara Cina, al hindu negara India, al filipinu negara Filipina, al mudiru. Ini bisa diterjemahkan kepala sekolah, rektor, direktur. Kemudian zahaba kata kerja artinya pergi, kharaja kata kerja artinya keluar.
Kemudian teori untuk pelajaran yang keempat adalah huruf jar, yaitu baru muncul 4 ya. Fi, kemudian ala, kemudian min, kemudian ila. Keempatnya ini min hurufil jarri. Min di situ artinya adalah litab'id, sebagian. Jadi fi, ala dengan min dan ila itu sebagian dari huruf-huruf jar. Karena memang huruf jar untuk pemula kalau berdasarkan di jurumnya itu ada 9. Tapi kalau berdasarkan alfiah ada 20. Ya, ini baru 4, jadi masih lama belajarnya ya. Jadi sabar dulu. Mungkin itu yang bisa kita cukupkan dulu untuk pelajaran yang keempat ini. Kita nanti akan bertemu lagi di awal pelajaran yang kelima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.